Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Syamroti Syarifah dengan NIM 2420026 kelas PIAUD A. Di sini saya akan membuat konten dengan judul Tidak ada anak yang bodoh. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada anak punya hambatan. Dan hambatan ini problemnya adalah dari stimulus. Jikalau orang tua maupun guru memberikan stimulus lingkungan tidak tepat kepada anak, maka anak akan sulit mendapatkan menyerap informasi. Fokusnya adalah bagaimana guru maupun orang tua bisa memberikan stimulus yang tepat kepada anak. Dan ini rahasianya. Yang pertama, kalau stimulus yang diberikan tanpa paksaan, maka informasi yang diberikan itu akan mudah ditangkap, dipahami oleh anak. Stimulus yang tepat adalah informasi yang diberikan tanpa ada paksaan. Ketika suatu hal dilakukan tanpa paksaan, maka anak akan melakukan hal tersebut. Itu pun sebaliknya. Ketika stimulus pemberian informasi dengan paksaan, pasti anak akan begitupun sebaliknya. Ketika stimulus pemberian informasi dengan paksaan, pasti anak akan menolaknya. Makin lama penolakan itu makin sering. Yang kedua, informasi atau stimulus yang disampaikan secara baik oleh guru maupun orang tua tidak dipahami oleh anak. Penyebabnya adalah guru maupun orang tua belum mengetahui gaya belajar anak. Apa sih gaya belajar itu? Gaya belajar itu adalah bagaimana anak menangkap informasi menggunakan pola-pola yang khas sesuai dengan kecenderungan kecerdasan anak. Jika gaya belajar guru sama dengan gaya belajar murid, sungguh tidak ada mata pelajaran yang sulit. Jangan pernah menganggap anak yang mendapat peringkat terakhir rendah di sekolah adalah anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Bisa jadi anak yang lemah dalam berhitung itu kuat dalam hafalan. Begitupun sebaliknya. Jadi jangan menghakimi bahkan memvonis anak yang lemah dalam satu hal adalah anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, hobi yang berbeda, dan setiap anak memiliki cita-cita untuk masa depannya juga berbeda. Kecerdasan tidak hanya tentang nilai rapot, ranking maupun EQ. Menurut Prof. Howard Gardner ada 8 macam kecerdasan manusia. Yang pertama, ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, kecerdasan visual dan spesial. Kecerdasan visual dan spesial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati secara akurat ataupun cermat. Yang keempat, kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan mengamati, menikmati, membedakan, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk menggunakan ide, pemikiran, dan perasaan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Dilematis pendidikan di Indonesia, nilai akademislah yang terpenting. Ranking selalu dibanggakan dan ditanyakan. Lihat, rapot yang diutamakan adalah nilai kognitif.
Sementara nilai sikap dan keterampilan atau psikomotor tidak menjadi tolak ukur bagi kecerdasannya maupun kepintaran siswa. Jika nilai kognitifnya jelek, maka anak dikatakan bodoh, dan jika nilai kognitifnya bagus, maka si anak dikatakan pandai. Itu sebenarnya tidak benar. Lihat saja UN. Apa yang dikerja dari UN? Tak lain adalah nilai dan hanya nilai pengetahuan kognitif. UN sama sekali tidak mengungkapkan kemampuan sikap dan keterampilan anak. Jadi, tetap semangat dalam mendukung untuk kemajuan anak, mengarahkan, memberi dukungan, dorongan, dan memberi semangat adalah suatu hal yang sangat penting. Ucapan yang mendukung motivasi untuk berubah menjadi lebih baik merupakan sesuatu yang sangat bagus. Selalu beri sugesti dengan kata-kata motivasi yang mendukung untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Jangan pernah menganggap anak itu bodoh hanya karena nilai pelajaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, kita tidak pernah tahu akan menjadi apa mereka di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.